Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Haris Prianturi dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk 0535335555. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang jawaban saya mengenai tugas 1 untuk mata kuliah program berbasis desktop. Di sini tugasnya adalah kita diminta untuk membuat aplikasi sederhana ya, yaitu sebuah restoran makanan yang mana aplikasi itu memiliki beberapa fungsi atau fitur itu. Untuk fitur yang pertama itu ada input menu restoran itu. Jadi si pemilik restoran atau kita itu akan menyediakan data menu makanan dan minuman beserta harganya gitu. Ada juga dipisahkan ke dalam kategori dan disimpan dalam bentuk array. Kemudian untuk fitur yang kedua ada pemesanan. Jadi si customer itu akan memungkinkan untuk memesan makanan atau minuman berdasarkan menu dan juga memasukkan jumlah yang akan mereka pesan gitu. Dan di sini kita dibatasi dengan maksimal 4 menu. Kemudian untuk menghitung fitur yang ketiga ada untuk menghitung total biaya. Jadi kita membuat program untuk menghitung total biaya mengenai item-item yang dipilih. Dan di sini nanti total biaya akan ditambahkan pajak sebesar 10% dan juga biaya pelayanan 20.000 gitu. Dan juga di restoran ini ada promo yang mana ketika kita membeli atau transaksi lebih dari 100.000 itu akan mendapatkan potongan diskon 10%. Kemudian ada juga untuk jika keseluruhan pesanan melebihi 50.000 maka akan mendapatkan gratis 1 minuman gitu. Jadi beli 1 gratis 1. Kemudian untuk fitur yang terakhir itu nanti sistem akan mencetak struk pesanan yang mana isinya adalah menu-menu yang dipesan, jumlah, harga per item, total harga per item, total pemesanan, dan informasi pajak-pajak. Oke. Kemudian di sini ada beberapa petunjuk ya. Jadi disuruh membuat kelas menu. Kemudian dikerjakan dalam kelas main. Formatnya dikelompokkan berdasarkan kategori gitu. Kemudian ada penggunaan array ya, di sini kita diminta untuk array bukan pakai list. Kemudian ada juga implementasi perhitungan total biaya. Kemudian di sini kita disuruh untuk tidak menggunakan looping ya, for looping. Oke, mungkin kita langsung saya tunjukkan untuk gambarannya gitu. Untuk langkah yang pertama, di sini kita membuat kelas main ya. Kemudian tadi ada petunjuk untuk membuat kelas untuk menyimpan menunya. Jadi di sini di bawah kita bikin kelas menu dengan properti nomor berupa integer, string nama, double harga. Di sini harga pakai tipe data double karena nanti mungkin ada kemungkinan kita dapat nilai desimal gitu. Kemudian ada string kategori, ada juga kuantitinya atau jumlahnya. Kemudian di sini ada sebuah function atau konstruktor untuk mendeklarasikan suatu kelas baru gitu. Kemudian di sini ada fungsi yang bisa dipanggil di kelas menu, yang mana nanti akan mencetak detail dari si menu gitu. Di sini ada print menu dan print order. Kemudian untuk kelas tersebut di sini kita buat array menu ya, yang mana isinya adalah kelas-kelas dari kelas menu tersebut. Di sini kita bikin ada 8 menu, yang mana 1 sampai 4 itu kategori makanan dan 5 sampai 8 itu kategori minuman. Kemudian setelah membuat array menu, di sini saya memanfaatkan fitur dari Java yaitu scanner ya.
Jadi scanner itu untuk memungkinkan kita memasukkan data melalui terminal gitu atau prompt. Kemudian di sini kita kasih pesan pembuka dan ada menu-menu tersebut ya dari 1 sampai 8 dan memanggil menu yang dideklarasikan tadi. Di sini kenapa 0? Karena untuk mengakses array itu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1 gitu. Kemudian di sini kita kasih informasi untuk memasukkan nomor menu. Jadi kalau misal kita mau beli nasi goreng, berarti kita ketik 1. Kalau kita mau beli ayam goreng, kita ketik 4. Kemudian di sini kita ambil nilai menu berdasarkan apa yang kita ketik di prompt nanti itu. Jadi di sini contohnya kita ketik 1, maka 1 itu adalah nasi goreng. Nasi goreng adalah array ke 0. Jadi di sini kita parsing ke dalam integer kemudian dikurangin 1 gitu. Jadi kalau misal kita ambil 8 dikurangi 1, 7 artinya array ke-7 gitu, menu ke-7 gitu. Karena kita maksimal 4 menu. Kemudian setelah kita input si menunya, kemudian kita diminta untuk masukkan jumlahnya gitu. Di sini kita ambil kita masukkan value lagi gitu, jumlahnya. Jadi menu apa jumlahnya apa, menu apa jumlahnya apa gitu. Terus kita bikin sampai menu 1, menu 2, menu 3 dan menu 4. Kemudian di sini kita karena terlalu besar ya, kita pisahkan menggunakan function namanya hitung total gitu. Di dalam hitung total di sini kita udah masukin menu 1, menu 2, menu 3 dan menu 4. Kemudian kita hitung dulu untuk totalnya ya. Jadi menu 1 dikali menu 2, menu 1 jumlahnya dikali harga. Kemudian ada menu 2 jumlah dikali harga, ada menu 3 dan seterusnya gitu. Untuk menghitung total keseluruhan yang belum kena potong gitu. Kemudian ada total akhir ya yang nanti dipakai. Jadi kita ngambil dari value total. Kemudian ada diskon. Diskon itu 10%, artinya si total itu dikali dengan 0,1 atau dikali 10%. Kemudian ada biaya tambahan, yang mana biaya tambahan ini 10% dari total dan juga ditambah 20.000. Kemudian kita hitung total akhirnya ditambah dengan biaya tambahan gitu, untuk mengetahui total keseluruhan. Kemudian di sini kita cek apakah kita mendapatkan diskon 10%, yang mana syarat diskon itu transaksi harus melebihi 100.000. Artinya di sini jika total akhirnya lebih dari 100.000, maka kita akan kasih info bahwa kita mendapatkan diskon sebesar 10% dari total. Kemudian ada untuk ketentuan yang kedua, di mana ketika biaya keseluruhan itu melebihi 50%, maka kita akan mendapatkan salah satu dari minuman secara gratis itu. Dan di sini kita cek aja satu-satu. Jika menu kategorinya minuman, atau jika menu 1 kategori minuman, sebentar. Menu 1 kategori minuman, ini salah, sorry, harusnya 1 aja. Jika menu 1 minuman, maka kita akan kasih informasi bahwa Anda mendapatkan 1 minuman dengan nama menu 1 gitu, secara gratis. Kemudian menu 1 itu ditambah dengan 1 gitu, dan seterusnya. Ini harusnya 1 aja. Kemudian untuk ini kita menggunakan if else karena
ketika salah satu udah masuk, yang lain nggak mungkin masuk gitu, karena yang diambil cuma satu gitu. Jadi kalau misal menu satu kategori minuman, maka menu satu jumlahnya tambahin satu aja. Kalau dua, kalau tiga, dan seterusnya gitu. Kemudian kita diminta untuk mencetak detailnya ya. Jadi detail menu kita ambil menu satu, kemudian panggil print order. Kemudian di sini kita masukkan total harga dan jumlahnya ya. Menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Kemudian total belanja berapa? Total biaya layanan adalah total ditambah biaya layanan. Kemudian ada total belanja ditambah diskon adalah total ditambah biaya tambahan dikurangi diskon. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya ya. Nah, di sini kita dikasih menu ya. Ada 8 menu yang tadi saya buat. Bentar, sorry, ini belum di save ya. Save dulu. Nah, di sini ada 8 menu. Kemudian kita disuruh masukin menu pertama ya. Contoh kita ambil nasi goreng. Kemudian masukkan jumlah nasi goreng. Contoh kita mau beli 2. Kemudian masukkan nomor menu kedua. Kita mau beli soto misal. Soto harganya soto jumlahnya misal kita bikin 10. Kemudian kita mau beli mie ayam 3. Jumlahnya 1 aja. Kemudian menu yang terakhir kita beli ayam goreng. Kita masukin 2. Nah, setelah kita masukin 2, maka di sini kita akan tahu bahwa total belanja itu 244.000, artinya di atas 100.000. Oleh karena itu kita dapat diskon 10%. Diskonnya berarti jadi 24.000. Kemudian di sini kita cetak detail menunya ya. Ada nasi goreng, soto, mie ayam, sama ayam goreng. Karena di sini tidak ada kategori minuman, maka total ini dia nggak bakal berubah gitu. Jadi 2, 10, 1, 2, 10, 1 sama 2 gitu. Untuk total belanja tambah biaya layanan jadinya ditambah 10% dan ditambah 20.000 menjadi 288.400. Kemudian untuk total belanja plus diskon adalah dipotong 10% itu. Kemudian kita coba skenario kedua. Kita contoh mau beli nasi goreng jumlah 10. Kemudian beli soto beli 5. Kemudian beli 7. Kita beli nomor 7 yaitu air putih. Kita beli 1 aja. Kemudian ada beli ayam goreng beli 3. Nah, di sini kita tahu bahwa total belanja itu 272. Karena 272 maka dapat diskon sebesar 20. Diskon itu sebesar 27.200. Kemudian karena total transaksi di atas 50.000 maka mendapatkan beli 1 gratis 1 untuk air putih gitu. Kemudian untuk total belanja dan biaya layanan menjadi 319.200 dan total belanja sudah didiskon yang mana dipotong 10% jadi 272.000 rupiah gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.